Shalom sahabat miracle yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun 2021. I hope your day is filled with joy and God's goodnesses. Hari ini saya Desi Situmorang, berikut MS Update di bulan Mei. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di gereja kami mengucapkan welcome to GBI Miracle Service Bali. Ibadah di gereja kita sudah mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita sudah mendisinfektan ruangan ibadah sebelum mulai beribadah, telah menyediakan hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan, dan mewajibkan seluruh jemaat untuk tetap mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kami mengundang para pelayan jemaat dan juga jemaat untuk ikut bersama-sama dalam doa ibadah puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 via Zoom meeting. Kabar gembira bagi saudara-saudari yang sudah rindu untuk berfellowship bersama dan beribadah bersama memuji muliakan Tuhan melalui Cool, karena mulai minggu ini Cool kita sudah mulai diadakan on-site. Jadi ada beberapa Cool yang bisa saudara-saudari ikuti, diantaranya adalah Cool Youth NY Pro setiap hari Rabu, Cool Denpasar setiap hari Rabu, Cool Kuteraya setiap hari Rabu, Cool Jimbaran setiap hari Kamis, dan yang terakhir Cool Dalung yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Seluruh Cool yang saya sebutkan tadi akan kita laksanakan setiap pukul 7.30 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk menabur di pekerjaan rumah Tuhan melalui persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat mengirimkannya melalui rekening GBI Miracle Service yang tertera di layar kaca. Bagi saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti ibadah on-site, kami juga menyediakan layanan ibadah online yang tersedia pada kanal YouTube kami, yaitu GBI Miracle Service Bali TV. Bagi jemaat yang ingin mengetahui info details mengenai jadwal ibadah dan kegiatan gereja, dapat mengunjungi social media kami. Social handles seperti website, Instagram, Facebook kami telah tersedia di layar berikut ini. Demikian MS Update di bulan Mei. Saya Desi Situmorang pamit undur diri. Goodbye, God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom semua yang di rumah, yang mengikuti secara online. Mari kita sama-sama siapkan hati dan tubuh dan pikiran kita untuk menyembah, memuliakan nama Allah, dan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kau pelihara kami. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih buat segalanya. Buat kesehatan, buat berkat, buat kasih setia yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bertata atas setiap kami, bertata atas tempat ini, bertata atas rumah-rumah setiap kami yang mengikuti ibadah online. Biarlah sungguh Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas setiap hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita sembah Dia. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Sepanjang minggu ini Kau pelihara, Kau beri kekuatan. Engkau Yesus yang menolong, yang membimbing kami. Kau memberi kami kesegaran. Engkau memberi kami kesembuhan. Engkau Yesus, Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Yesus.
rajaku, segalanya. Kau segalanya bagiku, segalanya. Kau segalanya bagi hidupku. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Lebih lagi kami mau meninggikan Engkau, lebih lagi kami mau memuliakan Raja di atas segala raja. Lebih lagi kami mau menyembah Yesus. Lebih lagi Tuhan kami mau menerima rahmat-Mu. Oh, oh, oh. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syara maya ralama 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 ya syande. Yes. Hina maya shikia ralama 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 ya. Yes, haleluya. Urapan-Mu ada di sini. Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Atas tempat ini ya Bapa, kami mau menikmati lebih lagi kasih-Mu, kuasa-Mu, rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu di tempat ini. Haleluya. Yes. Oh, syaramaya ralama ralama ya. Syaralama ralama ya. Syaralama ralama ya. Mari sediakan 1-2 menit, bahkan berapa menit untuk Tuhan, bersekutu dengan Dia. Dia hadir di tempat ini, Dia ada di tempat ini. Dan saya percaya Dia akan memulihkan setiap kita. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan bebannya. Syiara lama lama ya. Sungguh Kau ada di tempat ini Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Syiara lama lama. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kami tahu hari-hari ini bukan hari yang mudah buat kami semua. Kami tahu Tuhan hari-hari ini hari-hari yang sulit buat kami. Tapi kami lebih tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami punya Yesus sebagai penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh syara maya maya maya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Dari segalanya kami mau mencintai-Mu lebih lagi Tuhan.
Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ya Allah Tuhan, yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, Yesus, tinggikan namamu selalu. Haleluya, dan mengaku menyembah Yesus, lama-lama ya sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku menyembah Yesus, Tuhan Raja. Sembah Kau Tuhan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Dia sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari jemaat sendiri katakan, ku sembah Kau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Shiki nama ya lama ya. Ku sembah Kau. Yes, lebih lagi. Ini kami Tuhan. Shiki nama ya lama. Shiki lama. Shiki nama ya shane. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, sembah Kau. Sambil kita mengangkat tangan kudus kita, karena kita berserah, karena kita menyembah Raja di atas segala raja.
Mari yang bisa berbahasa roh, mari kuatkan imanmu dengan bahasa roh. Dinamaya Shiki namaya Ralamaya Ralamaya Shanamaya Ralam. Oh Shiki Ralamaya 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 Shiki Ralam. Shanamaya Ralamaya Ralamaya Shane. Ini kami Tuhan. Shiki namaya Ralamaya Ralamaya Shiki Ralamaya Ralamaya Shane. Dia Ralamaya 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 Shane. Dinamaya Ralamaya Shane. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Engkau bertahta atas tempat ini. Engkau bertahta atas setiap kami. Yes, 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 yes. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Yang ku pandang di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja.
Sungguh Kau bertata atas setiap kami, Kau bertata atas tempat ini. Kau bertata atas semua dari setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lanjutkan pekerjaan-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari datang ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Bersorak-sorai. Kita semuanya. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Hei, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Dia. Sama-sama katakan na na na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja Lebih lagi saudara. di atas gunung dan di Dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tanganku ku Angkat padamu, yes. bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Semua bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sertai kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan. Jiwaku
tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat yang diberkati Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk ditanami benih-benih firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami bukan apa-apa Tuhan, tapi kami urapi lidah bibir kami untuk kami bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap jemaat pun tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari yang luar biasa, saya mengucapkan shalom dan selamat siang buat bagi jemaat yang beribadah hari ini. Dan saya juga menyapa buat jemaat yang tidak ikut beribadah onsite. Berkat Tuhan menyertai kita semua, amin, haleluya. Judul khotbah saya hari ini adalah Jalan Tuhan. Ya, jadi ini masa di mana masa pandemi, hari-hari yang sulit bagi sebagian orang, tahun yang benar-benar butuh perjuangan ekstra. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita kalau masih bisa berada hidup dengan sehat hari ini, itu adalah kasih karunia. Amin Bapak Ibu, amin ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan ya, tapi kita percaya bahwa yang terbaik buat setiap kita terjadi atas hidup kita, amin. Baik Bapak Ibu, nats yang saya ambil ada dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Bisa kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Kalau nggak bisa kelihatan, bisa baca di masing-masing Bible di smartphone masing-masing. Saya bacakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam versi King James Version dikatakan bahwa for my thoughts are not your thoughts, neither are your way my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, and so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, apa sih maksud dari ayat ini? Tuhan katakan bahwa rancangan manusia itu bukan rancangan Tuhan. Mungkin rencana kita tuh baik, rencana kita tuh dahsyat, rencana kita tuh perfect, sempurna. Tapi di Yesaya 55 ayat ke-8 dan 9 ini dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Oke, lanjut. Sebelum saya masuk ke dalam isi khotbah, mungkin saya sedikit mau kesaksian ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah mungkin lihat ini nggak asing ya. Jadi ini sorry ya, saya ambil gambar ini itu iklan sepatu bata di tahun 60-an ya. Saya belum lahir Bapak Ibu ya. Saya jangan dikira saya lahir tahun 60-an. Jadi saya ini cuma ngelihat oh ini kok iklannya bagus ya, saya ambil ya. Nah, di sini ada yang lahir tahun 60-an? Ya, oke ya. Jadi ini iklan tahun 60-an. Di situ dikatakan kembali ke sekolah dengan kasut bata gitu ya. Nah, kasut itu kan sepatu ya. Di tahun 60, 70, 80 ada sepatu yang cukup tren waktu itu ya. Kalau sekarang yang cukup tren tuh ada Adidas, ada Nike ya, ada macam-macam, New Balance dan sebagainya. Kalau zaman itu ada sepatu yang cukup terkenal ya, bahkan sepatu itu bisa dikatakan sepatu wajib di sekolah waktu itu ya, ada namanya sepatu bata. Nah,
Saya sedikit mau kesaksian mengenai pengalaman saya pada waktu saya berbisnis sepatu bata ya. Jadi beberapa tahun awal-awal saya menikah ya. Jadi saya masih ya baru-barunya menikah, kurang lebih 1-2 tahun. Nah, saya waktu itu jualan asuransi, Bapak Ibu, jualan asuransi ya, masuk ke toko A, toko B, toko C ya. Saya kenalan, saya tawarin polis, dan singkat cerita saya berkenalan dengan seorang bos distributor sepatu. Nah, bos ini nggak beli polis saya, tapi dia mengajak kerjasama untuk berbisnis sepatu. Jadi dia tawarkan untuk bisa masuk sepatu-sepatu itu ke sekolah-sekolah. Jadi masa-masa itu banyak sekolah yang mewajibkan siswanya untuk memakai seragam. Jadi seragam, kemudian sepatu, kemudian kaos kakinya, kemudian ikat pinggangnya gitu ya. Kemudian buku-bukunya itu diseragamkan di sekolah, terutama SD, SMP. Dan waktu itu saya mendapat kesempatan untuk mencoba bisnis ini masuk ke sekolah ya. Jadi sebagai sepatu seragam di sekolah tersebut. Saya tidak memiliki pengalaman dalam bisnis sepatu, dan saya juga tidak memiliki pengalaman bagaimana cara berbisnis sepatu untuk masuk ke tender-tender sekolah. Jadi waktu itu saya mengajak seorang rekan yang memang memiliki pengalaman di situ. Singkat cerita cukup sukses Bapak Ibu ya. Jadi saya berhasil masuk ke kurang lebih 10 sekolah ya, 10 belasan sekolah. Dan tahun itu saya juga punya, karena berhasil ya, proyek pertamanya berhasil, saya punya penghasilan bonus yang cukup lumayan waktu itu ya. Nah, kemudian di tahun kedua, karena ini proyek tahunan ya, di tahun kedua saya persiapkan lagi bisnis ini. Nah, sekarang agak berbeda, saya persiapkan lebih baik lagi ya. Jadi caranya lebih sempurna, kemudian relasinya kita perbanyak ya, karena sudah lebih pinter ya daripada tahun pertama. Dan satu lagi, kawan saya yang saya ajak awal kerjasama, ternyata dia memiliki masalah dengan bos saya, sehingga akhirnya hanya saya sendiri yang bekerja. Singkat cerita di tahun kedua saya juga sukses Bapak Ibu ya. Jadi saya cukup senang karena waktu itu bisnis proyek-proyek tender ke sekolah ini sukses ya. Jadi kurang lebih berhasil double daripada tahun sebelumnya. Kemudian singkat cerita di tahun ketiga saya tentunya pengen dong lebih baik lagi, pengen dong dapat keuntungan lebih banyak lagi, dan kita persiapkan lebih long term, lebih lama ya. Jadi persiapannya lebih lama, dan saya diskusi dengan bos saya, kita rencana mau produksi sepatu khusus. Maksudnya apa? Kalau sebelumnya di tahun pertama dan tahun kedua saya tuh memakai sepatu yang sudah ada di pasar ya. Jadi di toko-toko bata itu ada sepatu itu tuh sudah ada. Yang saya masukin ke sekolah itu sepatu jenis itu tuh ada. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau dari kita kehabisan stok, mereka bisa tukar di toko ya. Itu kelebihannya waktu itu. Dan kelebihan kedua adalah harganya tuh sudah standar. Jadi sekolah tuh percaya, oh ini harga nggak main-main ya. Karena kalau bisnis tuh bicara mengenai trust, betul ya Bapak Ibu. Nah, cuman di tahun ketiga ini saya mau mencoba peruntungan yang lebih baik lagi ya. Jadi waktu itu kami mencoba membuat sepatu yang tidak ada di pasaran. Jadi maksudnya adalah sepatu jenisnya itu nggak dijual bebas di toko. Jadi kita desain sendiri, kemudian kita tawarkan ke sekolah dengan harga yang sama dengan profit yang double ya. Rencananya sempurna Bapak Ibu ya. Jadi pabrikannya sama, mereknya sama, tapi ini ada pabrik, namanya tuh pabrik anak perusahaan ya. Dan singkat cerita kami berhasil nego untuk bisa produksi sepatu yang berbeda ya tahun itu. Dan secara market saya tuh cukup menang karena hampir semua sekolah yang sudah pernah bekerja dengan sama-sama dengan saya itu mereka trust sama saya. Jadi saya tuh menjalin hubungan sampai para kepala sekolahnya tuh kalau sudah selesai ya, mereka udah bayar selesai, saya tuh kasih sepatu buat kepala sekolahnya ya, sepatu yang baik ya. Dan saya antar sendiri itu sampai ke rumahnya ya.
rumahnya tuh ada yang di pucuk gunung gitu ya, saya antar ya, walaupun cuma satu pasang ya, sehingga mereka tuh senang kerjasama dengan saya. Jadi sekolah yang sudah kerjasama di tahun pertama itu kerjasama lagi di tahun kedua dan di tahun ketiga. Jadi tahun ketiga tuh bisa dikatakan lebih smooth karena market saya tuh sudah tinggal lanjut aja, tinggal nambah-nambah ya. Proyeknya sempurna, rencananya sempurna sampai hari di mana proses pengukuran ya. Jadi kalau sepatu itu harus diukur dulu ya. Anak-anak tuh datang ke sekolah kemudian diukur sepatunya 35, 36, 37 dan seterusnya ya. Setelah selesai pengukuran kurang lebih waktu itu di tahun ketiga itu saya berhasil hampir 30 sekolah, banyak ya. 30 sekolah satu angkatan tuh bisa 5-6 kelas ya. Jadi cukup banyak ya, kebanyakan sekolah negeri. Nah, selesai pengukuran kami kirim order ke pabrik ya. Jadi ukuran 36 berapa puluh unit, 37 berapa ratus unit dan seterusnya. Sampai pada hari kurang lebih produksi kurang lebih 1 bulan. Produksi sepatu kurang lebih 1 bulan dan tiba hari pengiriman ya. Jadi sepatu itu dikirim ke gudang. Nah, sampai di gudang ya, saya udah sangat exciting ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah bisnis itu pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan ya. Kalau Anda punya toko tiba-tiba Anda diorder seseorang, barang itu tuh nggak perlu ngendon di toko, itu udah langsung jadi duit ya. Itu kalau Anda pernah bisnis kayak gitu pasti merasakan ya. Jadi waktu saya ngelihat sepatu itu datang ke gudang, saya merasa bahwa ini loh cuan ya, ini loh duit banyak ini ya. Ini jadi duit semua, nggak ada yang sisa ya. Jadi saya tuh exciting banget ya, ini kita sebentar lagi dapat duit banyak ya dari ini ya. Dan singkat cerita waktu itu saya cek beberapa dos gitu ya, beberapa dos saya cek ukurannya, saya cek jenisnya, kualitasnya dan sebagainya. Memang kualitasnya standar ya. Cuma yang bikin saya shock waktu itu adalah ketika saya cek ukuran. Ketika saya cek ukuran, itu ukurannya tuh berbeda Bapak Ibu. Ya. Jadi jualan sepatu itu beda sama jualan beras ya. Jadi kalau Mbak Aci misalnya beli beras di pasar, beli 1 kilo dikasih 1,2 kilo mau nggak Mbak Aci? Mau dong ya. Kemudian Bu Feryani belanja buah 2 kilo dikasih 2,5 kilo, bayarnya 2 kilo aja, mau nggak Bu Ferry ini? Mau ya? Nah, beda sama sepatu Bapak Ibu ya. Kalau sepatu Bapak Ibu beli ukuran 40 dikasih ukuran 38, mau nggak? Nggak mau ya? Oke, jangan yang lebih kecil, yang lebih gede. Ukuran 40 dikasih ukuran 42, mau nggak? Jadi goofy Bapak Ibu ya, jadi panjang gitu ya, bener ya. Jadi bedanya bisnis sepatu sama bisnis yang lain itu adalah harus pas. Kalau nggak pas nggak diterima ya, sama kayak baju. Kalau baju ukurannya L dikasih XL, jangan dong ya, saya kelihatan gendut ya. Kemudian ya sama, kalau kecilin juga nggak mau ya. Nah sepatu itu juga problemnya sama. Jadi waktu saya cek sepatu yang saya bongkar ya, saya bongkar beberapa dos, saya tuh kaget Bapak Ibu. Karena apa? Karena ukuran yang mereka pakai itu dua nomor lebih kecil daripada yang saya pakai. Anda bisa bayangin apa yang saya rasakan waktu itu ya. Yang awalnya saya coba masih nggak percaya gitu ya, saya coba bongkar lagi beberapa dos, sama Bapak Ibu. Jadi semua sepatu yang dipabrikan ini agak berbeda dengan nomor yang saya pakai. Saya order 38 dikasih 36, saya ukuran 40 dikasih 38. Wow. Ya, jadi saya waktu itu agak shock dan saya waktu itu bingung. Saya bilang sama bos saya, bos ini beda, ini bukan salah kita, ini salah pabrik ya. Bos coba nego sama pabrik nggak mau tahu, nggak bisa, ukurannya memang ini. Ya, akhirnya terjadi deadlock dan singkat cerita harapan saya di mana saya tuh harusnya sudah terima cuan ya. Keuntungan yang sedemikian besar yang sudah saya planning, sudah berbulan-bulan saya planning dengan baik, dengan rapi, tiba-tiba saya ngerasa bahwa ini jadi musibah.
musibah ini jadi malapetaka yang nggak tahu deh saya harus ngomong apa sama istri ya. Rencana saya bawa uang ke istri pulang ya, ini bawa utang ke istri gitu. Itu saya nggak bisa bayangin waktu itu ya. Singkat cerita, saya nggak lanjutin dulu ya. Endingnya seperti apa biar Bapak Ibu nggak pulang dulu Bapak Ibu ya. Oke, endingnya saya cerita waktu penutup. Next. Kita masuk ke dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Kita mau belajar dari krisis Musa ya. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk belajar dari Keluaran mengenai Musa. Saya ceritakan sekilas bahwa Musa itu adalah seorang nabi yang pada waktu lahir pun dia tuh sudah terancam dibunuh ya. Jadi waktu itu bangsa Israel bayi laki-lakinya semua harus dibantai ya, karena waktu itu bangsa Israel jumlahnya lebih banyak daripada bangsa Mesir, sehingga Fir'aun waktu itu memerintahkan semua bayi laki-laki Israel itu harus dibunuh. Kalau wanita nggak apa-apa, kalau laki itu harus dibunuh ya. Dan Musa adalah salah satu bayi Israel yang selamat waktu itu ya. Dan singkat cerita adalah bayi itu berhasil nggak cuman selamat, tapi bayi itu berhasil masuk ke kerajaan Fir'aun dan dia menjadi salah satu dari anak raja ya. Jadi Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Kemudian mungkin kita bisa langsung baca dalam ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Saya sedikit mau cerita mengenai apa yang terjadi pada waktu Musa sudah dewasa ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 sampai ke-25. Pada waktu ia berumur 40 tahun ya, jadi waktu Musa itu masuk ke kerajaan, masuk ke istana waktu bayi, dan ini berumur 40 tahun ya. Kalau berumur 40 tahun itu berarti dia sudah matang, sudah dewasa ya. Kemudian timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Kembali ke slide sebelumnya. Jadi Musa pada waktu dia berumur 40 tahun, dia tuh tahu bahwa dia tuh orang Israel. Dia tuh bukan orang Mesir, tapi dia orang Israel yang bangsanya saat itu sedang dianiaya oleh bangsa Mesir, menjadi budak ya. Dan selama 40 tahun itu dia melihat bagaimana bangsanya dianiaya dan timbul keinginan dari dia untuk membela bangsanya ya. Jadi saya percaya bahwa Musa itu sebenarnya sudah dari mudanya dia tuh sadar bahwa mungkin Tuhan pakai saya di istana raja untuk mempunyai power, kekuasaan, mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi Fir'aun supaya bangsanya tidak dianiaya. Ya, mungkin Musa berpikir seperti itu ya. Jadi Musa berpikir bahwa mungkin ini saatnya aku harus ambil action ya, nggak cuma nonton di istana raja. Musa merasa bahwa ini waktunya panggilan Tuhan buat saya untuk mulai menyelamatkan bangsanya. Dengan cara apa? Dengan cara karena dia anak raja, tentunya dia punya pengaruh di kerajaan. Ya, jadi dia mengambil inisiatif membela bangsanya. Ya, dia iba dan marah ketika orang Mesir menganiaya bangsanya, dan dia mencoba mencari simpati dari bangsanya. Ya, tapi dalam Kisah Para Rasul yang kita baca barusan, pada waktu dia membela orang Israel, bangsanya sendiri, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Saudara, bayangin, Musa sudah mengambil inisiatif untuk membela bangsanya. Dan dia sudah begitu yakin bahwa dia tuh ditaruh di kerajaan untuk menjadi jalan,
untuk membela bangsanya, ya. Tapi apa kata bangsanya sendiri? Dikatakan bahwa siapakah engkau yang mau menjadi pemimpin atas kami? Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Jadi Musa ini ditolak, saudara, oleh bangsanya sendiri. Bahkan pada waktu dia membunuh orang Mesir, itu sebuah tindakan yang sangat beresiko. Dan ternyata apa yang dia lakukan tidak dianggap oleh bangsanya sendiri. Akhirnya apa, saudara? Karena dia membunuh orang Mesir, akhirnya dia harus lari karena dia diancam untuk dibunuh, ya. Jadi Musa saat itu gagal menjadi pembela bangsanya, ya. Musa diancam dibunuh dan akhirnya dia harus lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jangankan menyelamatkan bangsanya, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Musa lari ke padang gurun dan dia hidup dalam pengasingan. Dia bertemu dengan bangsa Midian yang akhirnya menjadi mertuanya Imam Yitro, dan dia mendapatkan istri dan anak di situ, dan dia berkeluarga dan hidup sebagai pengembala kambing domba selama kurang lebih 40 tahun. Ya. Jadi saudara, apa yang dialami Musa mungkin saudara semua alami. Pada waktu teman-teman di sini semua mungkin punya planning-planning yang luar biasa seperti saya tadi, ya. Punya rencana-rencana yang perfect, ya. Punya mimpi yang besar, karena ada pepatah mengatakan bahwa gantungkanlah mimpimu di langit. Betul ya? Mau di mana? Digantung di mana di langit? Ada gantungannya enggak gitu ya? Kamu mungkin saking tingginya enggak kecapek gitu ya. Bukan, maksud saya gini Bapak Ibu. Mungkin mimpi yang kita sudah rencanakan sebelum pandemi, ya, itu sudah luar biasa bagus. Ya, Anda mungkin sudah kredit mobil. Anda mungkin sudah investasi ke banyak hal, ya. Tapi tiba-tiba terjadi pandemi, ya. Rasanya tuh mimpinya buyar sesaat, ya. Yang awalnya kita bisa bayar utang dengan baik, ya. Sudah planningnya sudah sempurna nih, bayar utang lancar karena apa? Omset juga sudah pasti, ya. Relasi sudah ada semua. Saya tuh relasi Bapak Ibu, itu saya nggak perlu nego lagi. Saya cuma bilang, Bu, minta dikirim berapa? Ya, mereka nggak perlu nego lagi waktu itu. Ya, mereka sudah hoping semua sama saya. Ya, mungkin Bapak Ibu mengalami yang dialami Musa. Tiba-tiba dia harus mengubur semua mimpinya. Tiba-tiba dia harus melupakan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupnya. Mungkin dia harus mulai sadar bahwa aku ini salah. Mungkin panggilan saya bukan itu. Mungkin panggilan saya adalah penggembala kambing domba. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini mengalami di mana kita harus mengubur mimpi-mimpi kita karena ada situasi yang di luar kemampuan kita. Ya. Kita lanjut. Dalam Keluaran 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa adapun Musa ia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali yang mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Midian itu cukup jauh dari Mesir, sebenarnya dia lebih dekat ke Israel, ya. Tapi Musa enggak ke Israel, tapi dia ke Midian. Jadi kayak pelarian, ya. Jadi kayak udah deh, gua enggak ke Mesir, gua enggak ke Israel. Di Midian gua cukup merasa di sini bisa diterima di sini. Jadi Musa tuh bisa dikatakan dia tuh menyembunyikan diri, menyembunyikan identitasnya. Karena apa? Dia orang gagal. Dia ngerasa dia gagal. Dia merasa dia orang yang kalah, gitu ya. Dalam Keluaran 3 ayat pertama ini ada yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba baca lebih detail, dikatakan bahwa adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya itu di Midian. Nah, menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ini beda sekali kalau kita baca di kitab Kejadian mengenai Yakub. Yakub tuh bekerja kepada pamannya Laban dan Yakub punya kambing domba sendiri, betul ya? Jadi awalnya memang dimodalin oleh pamannya Laban. Tapi akhirnya Yakub bisa memiliki kambing domba sendiri dan kambing dombanya lebih banyak daripada pamannya karena dia diberkati Tuhan. Ini beda sekali dengan yang dialami Musa. Di sini dikatakan jelas sekali bahwa dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti Musa ini enggak punya kambing domba sendiri. Kambing dombanya mertuanya yang digembalakan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah
mungkin ya beberapa penafsir mengatakan bahwa mungkin Musa ini memang nggak punya keahlian mengembalakan kambing domba. Disuruh ngembalain 10, hilang 1. Disuruh ngembalain 20, hilang 2, gitu ya. Akhirnya singkat cerita mertuanya mungkin bilang, udah deh lu gak usah pusing, pokoknya digembalain aja hilang gak apa-apa gitu ya. Nah mungkin gitu ya. Karena apa? Karena tuh Musa tuh dididik selama 40 tahun sebagai anak raja. Betul ya? Dia diajarin matematika mungkin ya. Gimana cara bikin piramid dia bisa. Gimana cara berperang, ahli strategi untuk perang dia bisa ya. Kemudian diajari hal-hal yang intelek ya, belajar buku, belajar sejarah. Tapi pada waktu dia ketemu sama mertuanya, Imam Yitro, dia disuruh ngembalain kambing domba. Di Mesir mengembalakan kambing domba itu adalah sesuatu yang dibenci ya, bukan sesuatu pekerjaan di Mesir. Hanya orang di luar bangsa Mesir lah yang mengembalakan kambing domba. Dan Musa tiba-tiba dikasih pekerjaan yang bukan spesialisasinya, dikasih pekerjaan yang bukan keahliannya. Ya, saya percaya kita semua kalau dikasih pekerjaan yang bukan keahlian kita pasti nggak bisa maksimal, Bapak Ibu. Setuju ya? Ya, saya tuh orang sales. Tiba-tiba saya suruh kerja admin. Oh my God, stres Bapak Ibu. Betul ya? Anda orang admin disuruh jadi sales, sama stresnya ya. Dikasih target, ditekan, stres, keluar. Ya, sama kayak Musa yang dialami bahwa di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa Musa itu mengembalakan kambing domba mertuanya. Loh, kan mertuanya nanti jadi miliknya dia juga. Betul, tapi nanti Bapak Ibu coba selidiki, anak dari Imam Yitro itu ada 7 wanita. Salah satunya dinikahi Musa. Dan dalam sejarah bangsa-bangsa di masa itu yang memiliki warisan itu adalah anak laki-laki, bukan anak wanita. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Musa ini gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, orang gagal yang lari, orang yang di pengasingan, dan sampai 40 tahun dia juga masih belum punya apa-apa. Luar biasa Bapak Ibu ya cerita ini. Next. Apakah ini akhir dari segalanya? Ya, apakah is it finish? Apakah sudah selesai skenario hidup saya? Apakah saya harus mengubur semua rencana-rencana hidup saya, mimpi-mimpi yang besar yang sebelumnya saya punya mimpi? Ya. Tapi saudara, mari kita baca dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa waktu Musa menggembalakan kambing domba, dia bertemu dengan Tuhan di semak yang terbakar di Gunung Horeb, dan dikatakan bahwa Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Wow, setelah dia gagal selama 40 tahun, tiba-tiba Tuhan datang kepada dia dan berkata bahwa, "Musa, rencana yang dulu kamu pernah dapat 40 tahun yang lalu, ini saatnya, ini waktunya untuk kamu kembali ke Mesir. Gak salah mimpimu Musa, kalau kamu dulu punya mimpi ingin menyelamatkan bangsamu, gak salah, itu memang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ya, itu gak salah. Ini saatnya, ini timingnya untuk kamu kembali ke Mesir dan kamu menyelamatkan bangsamu." Tapi saudara, apa yang terjadi saudara? Musa yang 40 tahun di padang gurun, Musa yang sudah 40 tahun mengubur mimpinya, dia tentunya kaget saudara ya. Ah Tuhan yang benar, Tuhan saya ini orang gagal, saya ini coward ya bahasa Inggrisnya ya, saya ini pengecut, saya ini udah deh, saya ini bukan apa-apa, saya tuh loh sama bangsaku sendiri aja ditolak, masa saya kembali ke Mesir? Apalagi di Mesir ada yang membunuh saya. Walaupun dikatakan bahwa yang mau membunuh engkau itu sudah mati, ya. Tapi dikatakan bahwa Musa tuh mencoba berdebat dengan Tuhan. Tuhan,
jangan saya dong, bukan saya. Saya tuh nggak layak untuk jadi pemimpin. Benar ya Bapak Ibu ya? Di situ kalau Bapak Ibu nanti baca, itu terjadi perdebatan panjang ya, sampai Tuhan tuh marah sama Musa. Hei, gua ini serius. Saya ini serius dengan hidupmu. Saya ini serius bahwa mimpi yang Tuhan sudah pernah engkau dapat, itu sekarang saatnya untuk wujudkan mimpimu. Ya. Mungkin dari kita bertanya, bagaimana sih saya tuh tahu menemukan panggilan Tuhan atas hidupku? Bagaimana saya tuh bisa tahu bahwa Tuhan tuh punya rencana yang memang Tuhan tempatkan ke saya untuk saya tuh bisa mewujudkan mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup saya, ya. Dalam 1 Petrus ayat ke-4 sampai ke-7, dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu berkuasalah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi cara untuk menemukan panggilan Tuhan atas hidup kita, untuk memastikan mimpi kita itu memang dari Tuhan atau bukan, yang pertama dalam 1 Petrus dikatakan, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Sekarang adalah masa di mana orang tuh susah sekali untuk tenang. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Saya kalau masa pandemi gini, saya tuh kalau kontak beberapa orang, ketemu dong, sorry, gua nih ada ketemu sama si A, ketemu sama si B, ketemu sama si C. Terus mau ketemu lagi, oh sorry, aku nih ada acara ke sini. Ke gereja dong, saya hari ini ada meeting dengan kolega-kolega saya di Ubud gitu ya. Jadi banyak hal, orang tuh saat ini tuh super sibuk. Super sibuknya tuh bisa super sibuk karena memang sibuk, atau mencoba menyibukkan diri supaya nggak stres. Ya banyak hal ya, itu tipis ya. Tapi sekarang dikatakan bahwa banyak orang tuh sibuk karena apa? Banyak hal-hal nggak produktif yang mereka lakukan sebenarnya. Ya, mereka banyak main dalam sosmednya ya. Jadi berjam-jam tuh di sosmed ya, upload Instagram, upload Facebook ya, chatting sana, chatting sini, grup sana, grup sini ya. Mereka melakukan banyak hal yang nggak produktif sebenarnya. Dan mereka tuh sibuk karena itu. Karena apa? Karena mereka mencoba melarikan diri dari kenyataan. Ya, saya percaya di sini nggak ada. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi yang Tuhan katakan yang pertama supaya kita tuh bisa mengerti kehendak Allah adalah jadilah tenang. Jadilah tenang itu apa? Stop semua aktivitas yang mengganggu, semua aktivitas yang Anda tahu itu nggak produktif, semua aktivitas yang rasanya itu sibuk tapi nggak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi mulailah stop dan mulailah berdoa. Tuhan katakan bahwa tenang dulu. Pada waktu Anda tenang, Anda baru bisa berdoa. Jangan berdoa pada waktu sibuk. Pada waktu Anda sibuk, Anda berdoa, konsentrasinya enggak ke Tuhan gitu ya, ke kesibukan Anda. Betul ya? Tuhan katakan bahwa jadilah tenang dulu, kemudian mulailah berdoa. Dalam Yeremia pasal yang ke-29, yang ke-12 dan ke-13 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang kedua saudara, untuk menemukan panggilan Tuhan atas hidup kita ada dalam Yeremia 29 ayat ke-12 dan ke-13. Poinnya adalah find and seek God. Jadi cari, temukan Tuhan. Caranya apa? Dikatakan bahwa apabila kamu berseru dan datang berdoa, sekali lagi berdoa Bapak Ibu, ya, berdoa. Kemudian Tuhan katakan bahwa kalau kamu berdoa, aku akan mendengarkan engkau. Ya, yang jadi pertanyaan, Anda sudah berdoa belum? Ya, yang kedua, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan sudah open nih. Tuhan tuh nggak sembunyi, nggak. Tapi Tuhan katakan kepada kita bahwa kalau kamu tuh sungguh-sungguh mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, segenap hati itu apa? Serius. Ya, serius benar-benar cari Tuhan. Bukan cari Tuhan pada waktu Anda kepepet doang. Bukan cari Tuhan pada waktu Anda
nggak ada jalan lain, akhirnya cari Tuhan, bukan ya? Jadi carilah Tuhan sebagai yang utama, ya. Jadi saya tuh ada di kantor tuh ada 2 office boy, ya. Yang satu masih muda, kemudian yang satu agak lebih tua, ya. Nah, beberapa waktu saya ajak salah satu dari mereka untuk membersihkan rumah, ya. Karena rumah kita kan 2 lantai, jadi kita butuh orang untuk membersihkan. Nah, dua-duanya sudah pernah kita coba untuk membersihkan, yang muda, baik yang muda maupun yang tua. Tapi setelah beberapa kali, akhirnya kita pilih yang tua. Karena apa? Yang tua tuh lebih telaten. Yang tua tuh lebih serius. Kenapa saya bilang serius? Jadi kalau ada bahan-bahan yang nggak ada, dia tuh telepon sebelumnya, Pak, bahan ini habis, bahan ini nggak ada, saya bisa beliin dulu atau gimana? Nah, ada proaktif Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dia ngerasa bahwa Pak, area ini perlu dibersihin nggak? Karena ini agak nggak kelihatan sih, tapi ini perlu dibersihin enggak? Jadi dia tanya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita bandingkan kualitas dari pekerjaannya, kita bayarnya sama, tapi yang tua lebih bersih. Karena apa? Dia agak lebih, kita katakan, segenap hati. Ya, jadi pada waktu dia mengerjakannya dengan segenap hati, hasilnya juga berbeda. Amin Bapak Ibu. Dalam ayat ini dikatakan bahwa bila engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan katakan bahwa aku akan mau ditemui. Engkau akan benar-benar menemukan aku. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi mulai sekarang selain berdoa, mari cari Tuhan dengan segenap hati. Ya, jangan cari waktu sisamu udah capek, udah mau tidur baru cari Tuhan. Ya, justru pada waktu pagi hari sebelum Anda melakukan semua pekerjaan Anda, cari Tuhan nomor 1 dulu. Amin, amin, haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam Amsal 16 ayat yang ke-33 dikatakan undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Maksudnya apa? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas, untuk mengetahui nasib, dia membuang undi, tetapi yang menentukan jawaban hanyalah Tuhan sendiri. Yang dimaksud di sini adalah kadang orang bicara bahwa oh Anda itu beruntung, Anda itu hoki, ya. Jadi Pak Satmoko itu hoki, ya, sehingga pekerjaannya itu berhasil karena hoki, gitu ya. Tapi dikatakan bahwa di Amsal 16 yang ke-33 bahwa undi itu bicara apa? Keberuntungan, betul ya? Pada waktu Anda membuang undi berarti Anda berharap hasil sesuatu. Tapi di sini dikatakan jelas dalam firman Tuhan bahwa keputusan jawaban itu daripada Tuhan. Jadi bukan di keberuntungan, ya. Beberapa motivator mengatakan bahwa keberuntungan, definisi keberuntungan itu sebenarnya 2. Yang pertama adalah kesempatan ditambah dengan persiapan, betul ya? Kalau ada kesempatan tapi Anda nggak siap, lewat. Begitu pula kalau Anda siap, nggak pernah ada kesempatan, juga lewat. Betul Bapak Ibu ya? Yang Anda perlu lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri supaya pada waktu kesempatan itu datang, Anda siap menerimanya. Amin Bapak Ibu? Amin ya? Jadi definisi luck atau keberuntungan itu adalah opportunity dan preparation. Kesempatan dan persiapan. Jadi pada waktu Musa, kita kembali ke Musa. Waktu Musa, Tuhan datang kepada Musa dan Tuhan katakan bahwa Musa, aku sekarang panggil engkau. Musa enggak siap sebenarnya Bapak Ibu ya. Musa enggak siap. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini, saudara-saudara sekalian semua, mungkin pada waktu Tuhan kasih kesempatan kepada saudara, Anda juga enggak siap. Ya, karena apa? Karena Anda mengalami seperti yang Musa alami. Anda sedang mengalami titik terbawah dalam hidup Anda. Anda sudah banyak utang dan Anda nggak bisa bayar utang dan Anda sedang sekarang lagi dikejar-kejar debt collector. Anda sedang berusaha berpikir bagaimana sekarang saya melarikan diri ke kota lain. Atau Anda coba berpikir bagaimana saya mencoba untuk peruntungan bisnis lain karena bisnis saya udah collapse. Ya. Anda harus mengubur mimpi Anda sudah di titik terbawah dan Anda sekarang lagi putus asa seperti Musa, ya. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu ya. Tuhan katakan bahwa ke Musa, ya, kita lihat di ayat selanjutnya bahwa
dalam Keluaran. Keluaran pasal yang keempat, yang kedua. Dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan gak minta sesuatu yang kamu gak punya. Tuhan gak minta sesuatu yang Anda gak punya, atau Anda gak punya duit, Anda gak punya skill, Anda gak punya kemampuan. Tapi Tuhan katakan bahwa sekarang kamu punyanya apa? Musa katakan tongkat. Tongkat untuk mengembalakan kambing domba. Tongkat yang gak ada artinya, karena apa? Dia seorang penggembala kambing domba yang gagal. Betul Bapak Ibu ya? Tongkat yang gak ada artinya. Tapi Tuhan bisa buat mujizat melalui tongkat itu. Amin Bapak Ibu? Amin ya? Jadi Tuhan, poin yang pertama adalah apa yang kamu punya saat ini. Itu Tuhan bisa pakai untuk membuat mujizat. Amin? Anda hanya butuh percaya, Anda butuh taat kepada Tuhan. Dalam ayat yang 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa masih mencoba untuk berdebat sama Tuhan, Tuhan, bukan aku ini gak bisa apa-apa, aku ini orang gagal, jangankan ngomong sama raja, mungkin ngomong sama mertuaku aja gue gak berani gitu loh. Ya mungkin kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Musa masih mencoba berdebat sama Tuhan. Tuhan ini salah Tuhan, bukan aku. Ya. Tapi di ayat ke-12 Tuhan tuh baik sekali lagi ya. Tuhan katakan apa? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi sekali lagi ya, kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, Tuhan tuh punya purpose ya, sesuatu yang Tuhan sudah tanamkan ke hidupmu. Percayalah, Tuhan akan perlengkapi saudara untuk mencapainya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi yang penting adalah, pertama adalah apa yang kamu punya saat ini ya. Tuhan gak minta apa yang Anda gak punya. Yang kedua adalah Tuhan mau di mana kamu sekarang ini. Anda nggak perlu memulai dari suatu tempat yang bagus. Mungkin tempat Anda sekarang tempat yang dimana Anda sekarang lagi jatuh. Nggak apa-apa. Di tempat inilah Tuhan akan bisa pakai kamu. Kemudian yang ketiga adalah who are you ya. Siapa kamu ya? Tuhan lagi coba nih. Hari ini mungkin firman ini akan berbicara kepada setiap saudara, juga kepada saya, bahwa yuk yakin kembali bahwa Tuhan itu create saudara dan saya itu nggak ada iseng saudara, nggak iseng. Jadi kalau saya tuh bikin kue kadang iseng saudara ya. Saya tuh pernah iseng bikin bakpia ya. Coba gua bikin bakpia bisa nggak sih gitu ya. Saya coba cari di YouTube, kemudian saya beli bahan dan saya coba bikin, berhasil ya. Walaupun perjuangannya lumayan melelahkan ya. Walaupun nggak enak nggak apa-apa ya, tapi berhasil ya. Iseng saudara, saya lagi iseng mau coba bikin. Tapi Tuhan gak gitu sama kita saudara. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan setiap kita, Tuhan tuh gak ada iseng. Tuhan tuh mempunyai rencana yang besar. Rencana yang gak Anda pikirkan. Anda gak jadi orang biasa-biasa, enggak. Ya, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa buat saudara. Amin Bapak Ibu. Oke, jadi accept and action. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa yuk mulai mengenal diri Anda. Walaupun Anda tuh gak bisa apa-apa, walaupun Anda mungkin saat ini merasa gagal, Tuhan mau perlengkapi saudara untuk mencapai mimpi saudara ya. Jadi mulailah di mana Anda berada, kemudian mulailah apa yang Anda punya ya. Kemudian yang gak kalah penting adalah yuk bangkitkan kepercayaan kita lagi kepada Tuhan. Bangkitkan iman kita kepada Tuhan seperti Tuhan kepada Musa. Musa sudah punya mimpi itu pada waktu dia umur 40 tahun. Sekarang dia umur 80 tahun. Wajar kalau dia sudah putus asa, sudah give up. Ya, mungkin saudara di sini nggak ada yang umur 80 tahun dan Anda nggak perlu give up. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang nggak akan mungkin gagal, saudara. Ya, jadi tetap percaya, makin percaya diri, kemudian lakukan secara sungguh-sungguh dan persisten
secara terus-menerus dan selesaikan apa yang Tuhan sudah rencanakan atas setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah win like Moses. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca kitab Keluaran, Bapak Ibu melihat bahwa bagaimana Tuhan membuat karya agung perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu menjadi sebuah sejarah yang tidak pernah terlupakan oleh bangsa Israel. Taurat Musa dipakai sampai sekarang oleh agama Yahudi. Dan mereka terus mengingat Musa sebagai nabi yang salah satu nabi yang terbesar di sepanjang sejarah. Bukan hanya bangsa Yahudi yang mengakuinya, bangsa Kristen dan Islam semuanya mengakui Musa sebagai salah satu nabi yang terbesar. Ya, Musa akhirnya apa? Dia berbicara dengan Fir'aun, speak to the king. Dia berhasil meyakinkan Fir'aun dengan berbagai macam mujizat, 10 tulah, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Dan Musa melakukan banyak mujizat. Mujizat terbesarnya apa? Yang pertama, membelah laut. Kalau nabi yang lain membelah sungai, saudara. Musa membelah laut. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian dia membawa jutaan orang Israel ke tanah Kanaan. Ya, zaman itu bukan perkara mudah membawa jutaan orang dengan selamat sampai Israel. Kemudian yang gak kalah penting adalah apa yang diturunkan Musa kepada bangsa Israel adalah apa? Legasi. Legasi itu apa? Orang jadi takut akan Tuhan. Ya, mereka mengakui Tuhannya Israel dan mereka akhirnya menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Itu ada sejarah di mana bangsa Israel ini dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu mereka diajar banyak hal untuk takut akan Tuhan. Dan yang terakhir adalah masuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Walaupun Musa ditolak masuk ke tanah Kanaan, ya, tapi bangsa Israel berhasil masuk tanah Kanaan. Ada cerita sendiri penolakan Musa, ya, tapi Musa adalah salah satu nabi terbesar sepanjang sejarah dan Tuhan Yesus sendiri bertemu dengan Musa dan Elia pada waktu dia dimuliakan di atas gunung, ya. Musa tetap menjadi orang yang berhasil walaupun dia pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Sebagai penutup kita akan baca dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan buat kita semua. Dalam versi Inggrisnya, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end, ya, sesuatu yang engkau idam-idamkan. Kemudian dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-9, ini jadi ayat yang merema buat kami berdua, ya. Dikatakan 1 Korintus 2 ayat ke-9, yuk kita baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. But as it's written, I had not seen, not ear heard, not have entered into the heart of man the thing which God had prepared for them that love Him. Bapak Ibu ya, percaya ya, setiap orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Aminnya baru 10. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sebelumnya saya kasih ending dari kesaksian saya tadi ya Bapak Ibu ya. Sebentar kita akan nyanyikan lagu itu. Sebelumnya saya mau kasih endingnya. Gak apa-apa, bangkit berdiri yuk. Biar gak
kesemutan Bapak Ibu ya. Jadi kalau terlalu banyak duduk tuh kesemutan. Saya tuh gitu sekarang ya. Jadi ini perlu kontrol nih gula darahnya ya. Nah, apa yang terjadi pada waktu saya melihat bahwa saya terancam bangkrut dalam waktu sekejap. Betul ya? Jadi saya waktu itu merasa bahwa ini bukan untung lagi, ini buntung. Saya akan mengalami apa yang dinamakan bangkrut untuk pertama kalinya gitu ya. Nah, bos saya sudah nggak mau tahu waktu itu. Nggak bisa, pokoknya harus dijual. Kalau kamu nggak bisa jual ini, ya selesai, bisnisnya selesai. Tiba-tiba saya di ayat yang poin pertama tadi Bapak Ibu, tiba-tiba saya ngerasa bahwa saya suruh berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba saya mencoba menenangkan diri, saya masuk ke kamar mandi. Ya, saya nggak cerita ke siapa-siapa, saya masuk ke kamar mandi waktu itu dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Masa saya harus kirim barang yang nggak sesuai? Saya bisa memaksakan diri berdebat, wah ukurannya segini kok gitu ya. Tapi waktu itu saya udah nggak punya kekuatan untuk mencoba bersih tegang ya. Waktu itu saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan saat ini. Gak ngerti deh mau ngapain ya. Tapi tiba-tiba waktu saya berdoa itu saya serahkan semua pada Tuhan. Saya ngerasa damai sejahtera Bapak Ibu. Yang awalnya saya mengalami kepanikan luar biasa, tiba-tiba saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Ya, masalah nggak selesai, tapi ada damai sejahtera setelah saya berdoa. Singkat cerita, saya kirim tuh semua sepatu sesuai pesanan. Kirim ke sekolah A, saya berpikir, ada komplain enggak ya? Saya udah siap-siap nih komplainnya. Sekolah B, sekolah C, sekolah D, kurang lebih hampir 30 sekolah. Setelah selesai saya kirim, nggak ada komplain Bapak Ibu. Jujur, memang ada komplain, tapi itu komplain normal ya, menukar nomor biasa ya, di bawah 10%. Tapi bisa dikatakan apa yang saya takutkan di awal, itu nggak terjadi Bapak Ibu. Saya kirim semuanya sampai komplit, sampai saya tagih pembayaran selesai 100%. Saya setor uang ke bos saya juga sedikit-sedikit nggak percaya gitu ya. Tapi saudara, saya cuma percaya satu hal, Tuhan bikin mujizat buat kita, amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Saya cuma merasa bahwa dua hal yang terjadi waktu itu. Waktu saya kirim, sepatunya membesar 2 nomor. Nah, mujizat, itu mujizat. Ini perkiraan saya. Gitu. Yang kedua, kemungkinan terkedua adalah kakinya muridnya mengecil, Bapak Ibu. Loh, apalagi? Ya 2 itu aja kemungkinannya, ya. Tapi yang penting adalah Tuhan bela umatnya. Amin. Haleluya. Yuk kita naikkan sebuah pujian. Jawaban di setiap doaku saat ku mengenal Roh-Mu bekerja. Katakan Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban. Tuhan ku percaya.
sambil kita berdoa kepada Tuhan, buka kedua tanganmu. Tanda kita mau berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan. Tanda kita mau percaya penuh bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Seperti Musa. Mungkin saat ini ada saudara gagal. Tapi percaya saudara, apa yang Tuhan sudah pernah taruh mimpi itu dalam hidup kita, Tuhan sekarang mungkin saatnya Tuhan mau wujudkan itu buat setiap kita, Bapak Ibu. Tugas kita sekarang adalah hanya percaya dan taat, percaya dan taat. Mari Bapak Ibu, kalau sampai saat ini mungkin kita merasa bahwa kita orang gagal. Seperti Musa, orang gagal. Percaya saudara, Tuhan gak pernah iseng membuat kita. Tuhan punya rencana yang besar. Apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti Engkau membuat mujizat buat hamba-Mu ya Tuhan. Aku juga percaya bahwa Engkau akan membuat mujizat buat jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara sembah Tuhan saudara. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan Tuhan aku percaya Tuhan. Tuhan percaya. Doa kita Tuhan percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa kuasa-Mu saat ku berdoa. Kedua tanganmu saudara, saya mau berdoa buat setiap persoalan atas hidup saudara saat ini. Baik itu masalah bisnis, baik itu masalah karir, baik itu masalah hutang piutang, baik itu masalah ekonomi dalam keluarga, baik itu dalam konflik dalam rumah tangga, baik itu dalam konflik dalam hubungan. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup saudara, apapun mungkin diri Anda sendiri, mungkin Anda saat ini mengalami masa di mana Anda sekarang lagi terpuruk dan Anda saat ini sedang tidak percaya lagi pertolongan Tuhan. Anda sudah mencoba untuk mencari jalan-jalan lain di luar Tuhan. Saat ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa yuk kembali seperti firman Tuhan dalam Keluaran. Musa adalah orang yang gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Dan Tuhan tidak pernah iseng untuk bikin saudara gagal. Tuhan punya rencana yang dahsyat buat setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, buka kedua tanganmu. Saya mau berdoa dari tempat ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya bisa bahasa roh, silakan bahasa roh saudara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sikira la papa para la papa para la papa Sikira la papa para la papa Sikira la Sikira la bala. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku mempercayai Tuhan seperti Musa yang pernah gagal. Engkau bisa angkat kami kembali Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang. Mari Tuhan.
yang mengalami ekonomi terpuruk, saatnya aku berdoa, Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus. Pulihkan di dalam nama Yesus, pulihkan di dalam nama Yesus. Sikira lapa. Yang sedang terlilit hutang, Tuhan aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bisa bayar hutang kami lunas di dalam nama Yesus. Kami bisa hutang lunas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini Tuhan, beri jalan keluar Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Allah penyembuhku Tuhan. Yang mengalami masa depan suram, aku berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, mimpi-mimpi, rancangan-rancangan indah yang Tuhan sediakan buat setiap kita, biar itu tergenapi atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, setiap persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau tanggung sendiri, karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhannya Musa, dan itu adalah Tuhan kami yang sanggup melakukan lebih daripada yang kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan,